beliau Pak Adi. Monggo Pak Adi yang mau menyampaikan beberapa hal di tempat kami. Pada Bapak Adi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Ya, kebetulan kami dari Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, di mana ada satu satuan kerja di bawah BPP 3KP, yaitu di Satker BPP 3 Cibinong, di mana mengelola Racer ikan hias Cibinong dan juga punya beberapa kegiatan pembinaan ke para pelaku usaha. Nah, Tapo Akuarium ini merupakan salah satu binaan dari Satker BPP 3 Cibinong selaku pengelola Racer ikan hias di Cibinong. Racer ikan hias Cibinong ini merupakan fasilitas untuk pemerintah yang cukup besar, di mana ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, mulai dari sebagai fokus di pusat pemasaran, lalu pusat promosi, termasuk juga edukasi dan wisata ikan hias. Kami tiap tahun membina para pelaku usaha ikan hias, di mana ada beberapa kegiatan yang kita sampaikan, baik berupa melalui pelatihan ya, maupun juga melalui pendampingan, antara lain bagaimana manajemen usaha, lalu juga bagaimana melakukan promosi, pemasaran, serta juga termasuk juga secara karantina ikan yang baik. Ya, tahun lalu kami sempat kemari ya Bu ya, dan kedua kalinya ya, dan luar biasa dalam 1 tahun kelihatannya Tapo Akuarium sudah banyak melakukan perubahan-perubahan. Saya lihat desain layout lebih teratur, lebih rapi, bahkan ada area untuk penjualannya, untuk pemeliharaan, penampungan, ada karantina juga tersedia. Sebelumnya juga udah mengikuti pelatihan ya Bu ya, mengikuti pelatihan cara karantina ikan yang baik, di mana kami dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan bekerja sama dengan BKIPM, dalam hal ini Pusat Karantina Ikan, melatih para pelaku usaha untuk bagaimana bisa menerapkan cara karantina ikan yang baik di tempat usahanya. Ini udah setahun, udah ikut kegiatan pembinaan di Racer ikan hias Cibinong. Apa aja nih Bu sekarang? Ada manfaatnya nggak nih? Sangat-sangat bermanfaat Pak. Alhamdulillah ya, pelan-pelan ya Pak. Pelan-pelan ada kemajuan, ada perkembangan. Pokoknya setelah pelatihan dari sana sangat memotivasi kami tentunya. Ketemu orang banyak ya? Satu, ketemu orang banyak, ketemu orang-orang hebat. Jadi sangat memotivasi saya untuk lebih bisa maju, lebih bisa berkembang, dan tentunya lebih dapat ilmu, karena saya kan nggak tahu apa-apa Pak, apalagi namanya penanganan ikan, jadi lebih tahu walaupun ya belum nyantol semua sih kemarin. Alhamdulillah sudah saya terapkan pelan-pelan, karena memang ya, keterbatasan tempat, terus ada dana juga, jadi kita pelan-pelan, tapi alhamdulillah menurut saya sih ada perkembangan Pak, perkembangan dari penjualan, dari saya belajar memelihara ikan yang baik, karantina ikan yang baik, dan saya juga sudah mempersiapkan. Sebelah sana kan rencananya memang khusus untuk karantina rencananya, jadi kita pelan-pelan mudah-mudahan rencana saya tahun depan tahun depan lah. Ya, mungkin nanti teman-teman yang mau membeli ikan di Tapo Akuarium juga lebih nyaman, terjamin ikannya bahwa yang dibeli itu sehat, karena ada proses karantina, ada pemisahan antara ikan mana yang sehat, yang dijual yang sehat ya? Yang sehat tentunya. Yang sehat tentunya. Saya juga tentunya misalnya ikan kok benar-benar nggak sehat, kita nggak berani jual Pak. Saya juga berusaha mencari langsung pembeli ikan dari petani. Tentunya kan kalau kita beli dari petani lebih murah. Nah, lebih murah juga kualitasnya lebih bagus, karena mereka tahu penanganannya dengan baik, cara pembeli dengan baik lah. Kalau saya memang masih nol banget gitu untuk masalah ikan, jadi masih tahap belajar pelan-pelan Pak. Dan kemarin dapat ilmu dari Fintech di Racer Bogor, alhamdulillah saya sudah bisa pelan-pelan belajar dan belajar. Tapi saya lihat orderannya udah banyak tuh. Di karantina di satu itu udah yang Jakarta ya? Jakarta dan lagi Karanganyar. Dan memang sudah saya jadwal Pak, ketika saya belanja hari Minggu atau ke petani borong, langsung saya melalui media sosial saya promosi. Berapa lama sih biasanya transit di sini untuk bisa
supaya ikannya tenang lagi Seminggu. siap Setengah dijual. bulan. 1 minggu sampai setengah bulan. 1 minggu 1 sampai 2 minggu ya, Iya. karantina baru siap Siap untuk jual. Oh, Kalau berarti nggak promosi perlu khawatir ya. enggak, kalau misalnya promo hari Minggu saya Paling cepat promosikan. minggu depan baru kita Oh, Ya, iya. nanti kita kasih dulu. ikan sehat minggu depan saya jual. Kalau misalnya nggak sehat, uang saya kembalikan. Gitu. Aman sekali. Jadi Berarti nggak bisa maksa-maksa terus cepet-cepet daripada ikan Nggak bisa. nggak bisa. Saya memang udah dari awal pun sudah saya kasih tahu, ini baru promo, nanti 1 minggu baru bisa kirim, uang transfer nanti kalau memang ikan nggak sehat ketika mau pengiriman, saya foto ulang, saya cek ulang, ketika ada sakit atau merah, memar, uang saya kembalikan. Kalau sampai di rumah unboxing itu kok mati, juga saya kembalikan. Ya mungkin teman-teman mau mungkin di sekitar sini atau dari luar kota bisa langsung ke sini ya, bisa lihat fasilitasnya langsung sehingga nanti pengiriman udah lebih meyakinkan. Kalau saya lihat penanganan di sini ada pembagian area, ada mana buat display, ada buat penampungan. Saya kira udah mulai menerapkan ya cara-cara bagaimana mengkarantina atau memasarkan yang baik. Kemarin kenapa ini saya jebol karena memang juga sengaja yang itu sekarang buat berobat itu memang sengaja buat tempat karantina sudah saya siapkan. Tinggal sarana dan prasarana yang belum memenuhi gitu. Iya. Ini majunya Takwa Aquarium juga nggak lepas dari binaan teman-teman dari dinas ya. Betul Iya, dari Coba tuh teman-teman dari dinas ada Bu Yunita, ada Bu terima Yuni. kasih juga Bu Yuni dan kawan-kawan yang selalu membimbing Takwa Aquarium. Oke Terima bagi kasih ya. banyak. Nah bagi teman-teman dari Bapak Ibu dari kabupaten kota dinas yang lain mungkin berminat untuk menjadi binaan dari Satker BPP 3 KP Cibinong ya bisa berhubungan langsung melalui dinasnya berkomunikasi. Mungkin ada beberapa program mungkin 1 sampai 2 tahun ya yang kita tetapkan untuk dilakukan bimbingan teknis, pendampingan ya Bu maupun promosi. Dan alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan BP3K Riser Cibinong ya Pak. Dan ini selamat datang buat Pak Kholik dan kawan-kawan dari Riser Cibinong Bogor. Selamat datang di Takwa Aquarium Kabupaten Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Beliau Bapak Adi, Bapak Umar, Bapak Doni dan kawan-kawan. Dari Kabupaten Dari kabupaten juga ada dari Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, ada Bu Yunita, dua-duanya Yunita apa? Bu Yunita. Oh gitu ya, Bu Yuni dan Bu Yunita. Terima kasih sudah berkunjung di Takwa Aquarium. Dan karena ini adalah hari istimewa, kedatangan tamu istimewa juga. Jadi kami dari Takwa Aquarium menyuguhkan minuman yang sangat istimewa. Minuman ini adalah wedang serai ya teman-teman. Wedang serai ini produk dari Sanas Senjamu. Sanas Senjamu. Wedang serai ini produk lokal dari Tambak Kabupaten Banyumas. Dan ini khasiatnya sangat banyak ya teman-teman. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi di saat sekarang musim hujan tentunya kita sangat membutuhkan hal seperti ini. Jadi ini cocok sekali buat saya yang umuran udah segini, sering bepergian, ngevlog di mana-mana, di pasar atau kemana-mana, jadi cocok sekali. Dan nanti kita cobain rasanya bersama Pak Kholik. Kita suruh Pak Kholik untuk mencoba rasanya yang istimewa ini. Coba kita tuang Botol buat besar, tamu istimewa ini. Botol besar. Nih. Botol besar. Ini ada 2 varian teman-teman ternyata. Ini ada kunyit asam juga. Ini kunyit asam, ada wedang serai. Dan ini nanti yang mau pesen juga bisa hubungi admin Takwa Aquarium Sumpil atau untuk lebih jelasnya nanti bisa di deskripsi Takwa Aquarium Channel. Jadi ini nanti kita Pak Kholik ya untuk menyaksikan dan mencoba rasanya dari wedang serai ini. Tentunya istimewa dan wow seger. Karena saya udah beberapa kali mencoba ya, ini rasanya seger banget. Enak mencoba ini. Dicicipin Pak. Kayak apa? Dicicipin Pak. Kos kan Jakarta mengalami Lampung Jogja mampir lihat iwak hias ini minuman apa ki jangan ki Wedang serai. coba ya. Ya, ini produk Sanas Jamu, produk tambak ini. Haus itu. Enak kan? Bener seger. Mantap. Seger banget ya Pak. Langsung
keselainan. kan? Kita sama-sama mencoba rasanya benar-benar enak. Bener-bener Jadi enak, buat enak, teman-teman silahkan cobain produk Sanas Jamu. Ini wedang serai dan kunyit asam ya teman-teman, silahkan hubungi. Yang lain nyicipi mak, diaturi mak, diaturi. Teman-teman silahkan monggo, ada Pak Adi Wibowo, monggo silahkan nyobain. Nyicipi. Oh sini Pak Adi. Oh, masa Pak Olek aja? Iya. Oh, cobain Pak, ini Pak dari Seger, ini aku benar-benar dari seger. Jakarta nih suruh nyobain nih biar merasakan rasanya. Ini masih kosong bener. Kayak ada uang yang jeruk. Itu jeruk sama serai. Ayo Pak Umar, sini Pak Umar. Spesial buat Pak Umar. Seger kan Pak? Seger kayak seger kan Pak? Mantap. Namanya wedang serai. Sanas jamu. Sanas Jamu. Sana juga. Ini produk lokal dari Tambak Banyumas Pak. Recommended kalau yang mau nyoba. Emang enak seger nih. Ini nanti saya kasih oleh-oleh. Terima kasih. Alhamdulillah, Sanas Jamu Rabbil yang Alamin. sudah mensponsori acara kita di Takwa Aquarium Sumbu. Terima kasih. Ya. Iya teman-teman, mumpung kali ini saya bersama beliau Pak Holik dari Raisen Bogor. Jadi saya mau kasih lihat koleksi yang ada di Takwa Aquarium. Dan ini Pak Holik saya kasih apa namanya, ini koleksi dari koi lokal Jawa Tengah Pak Holik. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya daerah mana? Ini Jawa Tengah, ini Banyumas. Banyumas Pak. Banyumas dan Ini sekitarnya. Banyumas, ya Banyumas dan sekitarnya. Ini menurut Pak Holik gimana nih tanggapan Pak Holik koi dari lokal Jawa Tengah ini, Banyumas ya khususnya berarti ya? Gimana ini? Lumayan bagus. Murah loh Pak, ini harganya loh Ya, Pak. artinya sebenarnya koi mau dihasilkan di mana saja itu sebenarnya bisa bagus. Karena kan kita bicara ada namanya sortasi. Jadi istilahnya ada yang memang punya nilai jual, itu pasti punya nilai dan harga yang ini bagus. Ini bagus, badannya bagus, proporsional, ya, warna. Nah, sebenarnya kan tinggal masalah pola. Kalau pola itu kan relatif ya, artinya pola itu karena pola itu kan tidak bisa dibuat. Tapi kalau dari proporsi badan dan segala macam itu bisa kita bentuk, Ya, bagus. Terima kasih. Dan ini kan khusus untuk display box ini. Ya. Nah di tempat ini saya punya ada sedikit panel ya Pak, karena Ya. memang kondisi tempat saya yang terbatas ini. Nah ini tempat di sini itu biasanya di saya ini untuk karantina sama buat pengiriman. Ya. Nah koi ini rencananya buat kirim ke ini Pak. Karanganyar. Ini ke Karanganyar. Karanganyar Solo atau Karanganyar Kebumen? Ini masih ke Kebumen. Oh, kayaknya. Kebumen. Ini ada jenis soa sama Kampung muncul. saya itu. Oh iya, Ya. yang orang sana Nah kemarin. ini karena tempat saya yang memang minim, Ya. jadi menurut Pak Holik gimana ini untuk tempat karantina saya kayak gini masih kan karena saya masih perlu bimbingan dari Pak Holik. Ya. Ini sudah sesuai standar atau belum? Gimana bimbingannya? Gimana? Saya minta bantuannya Pak Holik lah. Menurut Pak Holik gimana? Sudah Ya. sesuai standar kah Ya. atau belum? Ya, intinya karena Takwa Aquarium ini kan jualan. Ya. Nah, kalau saya jadi pembeli, saya maunya ikan yang sehat. Ya. Kalau ikan bagus dan itu kan itu relatif masalah harga. Nah, cuman kita butuh sehat, mau ikan bagus atau tidak bagus, tetap saya butuhnya sehat. Ya, yang penting sehat. Ya, nah untuk mendapatkan ikan yang sehat itu memang perlu ada usaha yang namanya kita karantina dulu. Nah, karantina itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan ikan yang sehat. Yang kedua juga prinsip dasarnya adalah karena ikan ini mau dikirim ke Karanganyar atau ke tempat lain, itu harus dalam keadaan yang istilahnya kita puasakan. Jadi untuk menghindari pada saat dia ada dikirim, dia nanti ada kegiatan metabolisme yang berlebihan di dalam kantong plastik, nah itu timbulnya amonia. Nah yang kalau tidak dipuasakan dengan baik, nanti ikan pada saat nyampe di lokasi yang tadinya ikan sehat malah jadi tidak sehat. Nah kalau untuk karantina yang standar, sebenarnya dari Kementerian Kelautan itu punya yang namanya standar CKIB. CKIB itu adalah cara karantina ikan yang baik. Itu dari kita bicara dari awal sampai persiapan, sampai penanganan, sampai proses pengepakan dan pengiriman. Tapi udah prinsipnya ada penguasaan. Iya, Terus dipisahkan antara yang mau dikirim, yang baru sama yang kirim, yang lama, itu dipisahkan sama yang sakit. yang lama, yang apa, yang lain. Gitu. Nah ini kan contoh yang memang mau kirim
Jakarta. Ya, ya. Nah, karena memang tempat saya terbatas, saya sebenarnya sudah menyiapkan di sebelah sana untuk khusus karantina. Siap. Nah, jadi nanti lihat mau dipilih yang bagus seperti apa, persis seperti apa. Kemarin sebenarnya sudah waktu di tag, Ya. cuma saya belum harus Ngantuk paling nggak, Mak. Ada kegiatan fintech di tempat kami ya, di Satker BPPTKP Cibinong. Kita itu di bawah Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan PDSTKP Jakarta. Nah, juga memang kami dengan tim hari ini mencoba untuk mengevaluasi hasil fintechnya sudah diterapkan apa belum. Tapi itu sudah bagus. Sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ya, memang ini baru masuk prinsip dasarnya. Yang prinsip dasar banget nih. Isinya adalah ikan yang mau kita kirim, kita pisahkan dari yang lain, kita puasakan berapa hari? Biasanya 3 sampai 5 hari. Oke, 3 sampai 4 hari gitu ya. Sehingga mereka benar-benar udah kosong, udah puasa, baru kuat untuk dikirim. Hanya mungkin nanti kalau kembali tadi biosecurity-nya ini sehat, lingkungan baik, tapi kalau teman-teman yang datang atau yang petugas yang menanganinya itu juga nggak saniter atau nggak steril, itu takutnya menularkan ke ini yang sudah bagus. Nah itu mungkin nanti lebih kita tingkatkan. Ya, artinya Masih tempatnya. perlu banyak belajar. Tadi yang tempatnya rencananya mau di Iya, depan. sebelah sana itu kan Siap. ada tempat mobil, rencananya memang untuk karantina. Cuma Oke. kita masih terkendala karena kemarin baru ini sedikit terkendala. Perlahan lah. Lahan sama Ya. kekurangan. Ya. Pelan-pelan. Itulah, Jadi pelan-pelan ya Pak. betul, prinsipnya karantina itu pengertian yang gampangnya itu adalah mengisolasikan. Kita di karantina, kita diisolasikan dari orang lain. Nah ikan kita karantinakan, kita isolasikan. Artinya ikan yang tadinya sehat kita bikin tetap sehat dan tidak akan tertular sama ikan yang lain kalau memang ikan yang lain ada penyakitnya. Sehingga pada saat dikirim ke konsumen mereka itu akan puas. Nah prinsipnya kan bisnis itu kan memuaskan pelanggan, ya. Sehingga nanti aquarium hari ini dapat 5 ekor, ordernya besok jadi banyak. Dan Amin, yang amin. paling luar biasa, nanti yang dapat ikan dari Takwa Aquarium akan menyampaikan kepada orang lain. Dan masalahnya orang lain itu menyampaikan kebaikan itu agak pelit. Jadi pada saat kita Takwa Aquarium Mati. ikannya bermasalah, itu dia tanpa disuruh dia ngomong. Itu loh Pak. Dia ngomong sama semua orang gitu loh. Yang Ya. jadi kendala banget selain itu juga ada satu loh Pak, pengiriman ke luar ya jadi kendala. Siap. Kalau ke kota sini sih sudah berjalan. Ada dari ke misalnya Jakarta, ke arah timur kayak Blitar itu sebenarnya sudah jalan. Cuma yang jadi kendala itu luar pulau ketika mereka pesan, saya itu kesulitan mencari akhir pengiriman. Satu kalau pesawat itu harganya luar biasa. Ya. Menurut Pak Koli itu solusinya seperti itu, kita minta solusi dan saran dari Pak Koli. Kalau harga kargo pesawat dibilang mahal, pertanyaannya sederhana. Orang lain bisa kirim, kenapa kita nggak bisa? Oh. Oke, artinya tentunya biasanya kalau di bisnis ikan hias itu ada dua. Apakah kita harga FOB Banyumas, artinya harga ikannya saja berapa, terus ongkos kirimnya di cover oleh pembeli. Atau kita bicara CNF, misalnya kita mau kirim ke mana nih, misalnya ke Kalimantan, nanti harga ikannya plus include dengan ongkosnya. Tapi yang umumnya biasanya yang kita jual adalah harga ikannya saja. Nah, nanti plus ongkos kirim. Nah mungkin bedanya kalau bicara pengiriman lokal dan antar pulau itu memang karena kita bicara ada aturan yang kaitannya kalau kita mengirim ikan antar pulau itu harus dilengkapi dengan health sertifikat. Kalau bahasa kitanya HC, health sertifikat itu artinya bahwa menerangkan bahwa ikan yang kita kirim dari Jawa atau dari Banyumas, misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan, itu ikan itu sehat. Jangan sampai kita ngirim ikan yang tidak sehat, nanti di sana menjadi wabah. Itu juga nggak baik. Di samping untuk lingkungan juga untuk aspek bisnisnya sendiri. Nah, untuk mengurus hak sertifikat itu untuk antar pulau itu memang ada di IPM karantina.
Nah, mungkin kalau jenengan mau pakai Semarang, Bandara Ahmad Yani. Jogja mungkin. Oh, Jogja. Nah, nanti dari kalau memang mau lewat Jogja, nah nanti yang paling dekat ada kantor karantina ikan di Bandara Jogja. Biasanya memang kantor karantina ikan itu ada di port-port pesawat terbang atau di bandar udara. Nanti Mbak tinggal ngomong, Pak, saya mau kirim ikan ke mana, ya nanti akan dikeluarkan sertifikat. Nah, biasanya untuk mendapatkan sertifikat itu, ibu akan dilihat apakah sudah melaksanakan cara karantina ikan yang baik apa belum. Nah, kalau belum, itu ikan pasti akan diperiksa di lab. Tapi kalau ibu sudah punya CKIB, sudah tersertifikasi oleh teman-teman dari Badan Karantina Ikan, itu nanti mungkin tidak setiap saat mengirim harus dicek lagi. Sifatnya hanya surveillance misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi cepat urus. Ya, Bagaimana ribet ya, Pak? cara bikin cara karantina ikan yang baiknya? Ribet kok. Nggak ada yang ribet, nggak ada yang ribet ya. Nah sekarang unsur positifnya, Iya. kalau ibu atau bapak bilang itu ribet, orang lain bilang ribet nggak? Enggak. Mungkin iya, mungkin iya. Nah justru orang lain bilang ribet, ibu bilang ribet, tapi ibu bisa menyelesaikan. Itu adalah peluang bisnis. Siap? Karena memang syaratnya harus ada health certificate. Health certificate itu adalah yang otoritas mengeluarkan adalah badan karantina. Nah, badan karantina itu punya tempat di tempat-tempat pengeluaran. Apakah itu di bandara, apakah di pelabuhan. Nah, karena ini bicara ikan hidup melalui badan karantina kita, nah, nanti akan kalau memang semuanya sudah bisa terpenuhi, nah, ibu akan punya health certificate yang bisa menerbangkan ikan kemana saja, ya. Gitu. Jadi kata ribet itu ya mulai besok harus kita selesaikan. Ya, ribet itu bukan karena biaya, bukan karena apa. Cuman ribet itu karena ibu juga maunya enaknya sendiri. Mau untungnya banyak, mau enak sendiri ya Mas ya. Terima kasih infonya dan informasinya dari Pak Kolik. Oke, jadi mungkin itu saja. Jadi kami memang bukan dari Resort Cibinong, dari Satker DPP TKP Cibinong. Kebetulan kami dalam rangka perjalanan sampai ke Jogja besok karena ada kegiatan munasnya AKI, ada kegiatan juga kontes ikan hias di Jogja, dan kebetulan mereka ini binaan kami juga, ya, jadi masuk ke program inkubasi bisnis ya, sampai tahun depan. Nah, Berapa tahun sih Pak? 2 tahun. Oh, 2 tahun Ya, nah tahun ini sudah kami undang ke Cibinong, ada pembekalan terkait dengan fintech, karantina ikan segala macam. Nah, hari ini kami mencoba melihat mengevaluasi monitoring. Jadi ada 2, teknisnya bagus, bisnisnya lebih bagus. Ini alhamdulillah akuarium sekarang sudah punya kartu kesuka. Kartu kesuka ini merupakan kartu identitas untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dijadikan nanti database. Jadi semua pelaku usaha seperti nelayan, petambak garam, pemasar, pengolah, juga termasuk transport untuk hasil kelautan dan perikanan, sebaiknya memiliki kartu kesuka ini. Sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan kelautan dan perikanan, tentunya sebagai dasar juga untuk data di tempat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, selamat Bu Sulia untuk Takwa Akuarium. Terima kasih. Monggo foto sekalian dari dinas. Itu tadi ya teman-teman keseruan kita di Takwa Akuarium Sumpio bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan BPP 3K Racer Cibinong Bogor. Dan terima kasih juga buat beliau yang sudah berkunjung ke sini. Terima kasih banyak dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Akuarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.